Siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Assalamualaikum rekan amal. Kali ini, rekan amal akan mengenal lebih jauh siapa saja yang berhak menerima zakat. Secara bahasa, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Nah, siapa saja sih mereka? Menurut fikih, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, atau mualaf, untuk hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Dari ayat tersebut, kita menemukan ada 8 asnaf atau golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Yuk kita simak 8 mustahik yang berhak menerima manfaat zakat. Yang pertama, fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup, seperti saudara-saudara tunawisma yang sering kita jumpai di jalanan. Yang kedua, miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Mereka adalah sahabat, teman, bahkan saudara kita yang hidup sangat jauh dari kata cukup, yang dipengaruhi oleh faktor pendapatan yang kecil, beban dan biaya hidup tanggungan yang sangat besar, dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mereka inilah yang senantiasa berdiri bersama masyarakat untuk menebar manfaat zakat. Mereka inilah yang bertanggung jawab atas kemaslahatan para mustahik. Yang keempat, mualaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapat hidayah untuk memeluk Islam sebagai jalan hidupnya. Yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya atau budak, mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya atas dirinya sendiri. Di era modern seperti ini mungkin akan sangat sulit untuk menemukan hamba sahaya. Meskipun begitu, hal ini mengajarkan kita bahwa melalui zakat kita telah ikut memerangi sistem perbudakan. Yang keenam, gharimin. Mereka adalah orang-orang atau saudara-saudara kita yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan memang hanya dengan berhutanglah mereka dapat menyambung hidupnya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk jalan dakwah, jihad, dan sebagainya. Orang-orang inilah yang terus menebarkan kebaikan di jalan Allah tanpa pamrih. Yang kedelapan, ibnu sabil. Mereka adalah orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan fisabilillah, ibnu sabil ini adalah orang yang berstatus orang asing dan sedang dalam perjalanan di negeri orang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tempat asalnya. Dalam pendistribusiannya, Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syakwala berkolaborasi dengan berbagai mitra dalam menjangkau para mustahik. Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syakwala juga menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dalam berbagai bentuk kebutuhan yang adaptif untuk menyesuaikan kondisi mustahik. Berbagai bantuan bisa berupa paket bahan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan, serta pemberian bantuan produktif seperti bantuan mula usaha, yang semuanya itu menjadi tekad Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syakwala hingga mustahik bisa mandiri. Tuntas sudah kita mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat rekan amal. Mari menjadi bagian kebaikan untuk mengangkat martabat saudara-saudara kita yang membutuhkan, sesuai dengan tagline Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syakwala, yaitu memberdayakan, mengangkat martabat.